Siapa saja bisa berubah dari masa lalu yang kelam. Jangan jadikan masa lalu yang buruk sebagai alasan untuk tidak bisa sukses di masa depan. Rania sayang, ayah Rania kesusahan menghampiri gadis kecilnya karena harus bersusah payah mendorong kursi rodanya sendiri. Rania langsung melompat dari pangkuanku dan memeluk leher ayahnya kuat. "Ayah," rengeknya. "Kamu gak apa-apa?" tanya ayahnya khawatir. "Tadi Rania jatuh, tapi udah diobatin sama tante cantik. Maaf, tadi Rania lompat-lompat gak dengerin ayah," lirihnya menyesal. "Gak apa-apa, yang penting Rania gak kenapa-napa. Maaf juga karena ayah gak bisa langsung bantu. Lain kali kalau dibilangin nurut, gak boleh keras kepala." Pria yang kukira kepala 4 itu mencubit hidung Rania gemas. "Bilang apa sama tante baiknya?" Rania menatapku sambil tersenyum lebar. "Terima kasih tante cantik, tante baik banget. Om juga ganteng, kalian baik," ujarnya. Aku tersenyum dan mengelus puncak kepala Rania lembut. "Sama-sama sayang, lain kali dengerin kata ayah. Jangan lompat-lompat, karena jatuh itu sakit. Kasihan ayah nanti khawatir," jawabku. "Iya tante." "Kalau boleh tahu ibunya Rania kemana pak?" tanya Nasran. Air mukanya seketika berubah. "Ibunya Rania lagi mencari pinjaman. Kanker otak saya sudah semakin parah dan harus segera dioperasi. Tapi kami terkendala biaya," jawabnya. "Pinjam handphone," kata Nasran melihatku. Aku menaikkan satu alis tidak mengerti. "Untuk?" "Sebentar saja, penting," bisiknya pelan namun tegas. "Hais, sudah pinjam ngegas." Kuserahkan ponselku dengan kesal. Dia membuka aplikasi chat. Aku melotot kesal. Lancang sekali pria ini. Untungnya semua chat sengaja aku arsipkan. Dia mencari nama Sheila, direktur keuangan di perusahaannya. Dari mana Nasran tahu kalau aku men-save nomor Sheila? "Boleh tahu nomor rekening bapak?" tanyanya. Bapak itu tampak sangat terkejut karena ditanya seperti itu. Buat apa pak?" "Saya hanya ingin sedikit membantu." Awalnya bapak menolak. Perlu beberapa menit untuk meyakinkan bapak itu kalau Nasran murni ingin membantu. Sampai akhirnya diberikannya nomor rekeningnya dan Nasran langsung menyuruh Sheila untuk segera transfer uang sesuai jumlah keperluan, bahkan melebihkannya. Tidak lama Nasran menyerahkan kembali ponselku. "Terima kasih banyak pak, saya tidak tahu harus mengucapkan apa untuk berterima kasih kepada bapak." "Terima kasih," katanya. Sudah tidak terhitung yang keberapa kali ayah Rania mengucapkan terima kasih. Yang jelas, beliau tampak begitu bahagia karena Nasran membantunya. Uang yang saya miliki tidak berarti apa-apa ketika nanti di akhirat. Semuanya akan dihisap. Semoga bapak bisa segera dioperasi dan semuanya berjalan lancar. Angin yang berhembus menyingkap ujung rambut pria pemilik rahan tegas itu. Ini bukan Nasran pria bak iblis yang pernah kukenal dulu. Sepenuhnya bukan. Kini sosoknya berubah bak malaikat. Dulu uang yang menjadikannya gila harta dan kedudukan, tapi sekarang ia seolah tidak peduli dengan uang. Amin. Terima kasih sekali lagi pak. Saya tidak akan melupakan kebaikan bapak. "Ayah, kenapa nangis?" tanya si kecil Rania sambil mengusap pipi ayahnya yang sudah basah oleh air mata. "Gak apa-apa sayang, ke dalam yuk, kita hubungi ibu kalau sebentar lagi ayah udah bisa dioperasi. Bilang terima kasih lagi sama om dan tantenya," tita ayahnya. "Tapi tadi udah ya, bilang makasih lagi." Ayah Rania terkekeh sambil memeluk putrinya, seperti menyalurkan ekspresi bahagia. "Gak apa-apa dong, tante dan om ini udah baik banget, jadi harus bilang makasih." Rania kembali mengucapkan terima kasih. Aku memeluknya sebentar, begitu juga dengan Nasran. Setelah pamit, mereka pergi dan Rania yang mendorong kursi roda ayahnya pelan-pelan. Sampai akhirnya, ada suster yang ikut membantu mendorong. Mereka tertawa lebar, aku tersenyum kecut. Kualihkan pandangan, menengadah ke atas melihat gumpalan awan, cantik. Percayalah, ini hanya alibi agar cairan bening itu tidak tumpah. Dadaku rasanya sesak. Rindu itu kian membesar. "Papa, kapan aku bisa seperti Rania, merasakan susu cinta pertama dari seorang papa? Sungguh, aku sangat rindu dengan papa." Nangis. Aku terbelalak.
Kuhapus dengan cepat air mata yang keluar entah sejak kapan itu. Memalukan sekali, menangis dan dipergoki oleh orang. Saya baru tahu kau bisa nangis. Yang saya kira kau hanya bisa marah-marah saja. Nasran berkata sangat santai. Aku menghela napas sabar, menahan agar sepatuku tidak melayang di wajahnya. Halal nggak sih kalau saya timpuk kepala bapak pakai sepatu saya? Tanyaku sangat kesal. Kenapa? Mau cerita? Siapa tahu saya bisa kasih solusi. Katanya nggak jelas. Dia malah mengalihkan pembicaraan. Sekali lagi ku ambil udara banyak-banyak, mencoba meredam emosi yang sempat ingin bergejolak. Bapak nggak pernah rindu dengan sosok orang yang sudah pergi untuk selamanya. Selalu, setiap hari, setiap saat, setiap jam, saya selalu merindukannya. Berharap Tuhan segera mengambil nyawa saya, agar saya bisa bertemu dengan bunda saya, jawabnya. Bentuk rasa rindu itu tidak hanya dengan bertemu, tapi mendoakan. Kalau Bapak sudah merasa sangat dekat dengan bunda Bapak, dari doa saja itu sudah lebih dari cukup. Apa Bapak kira dengan mati, Bapak bisa bertemu dengannya? Belum tentu. Allah sangat benci pada hambanya yang berputus asa dan mengharap kematian, sanggahku. Dia seperti orang yang tidak minat hidup. Kau sendiri, tadi kenapa nangis? Siapa orang yang sudah meninggalkanmu? Papa, lirikku. Jadi kau iri dengan Rania tadi? Aku mengangguk. Kata orang, sosok ayah adalah cinta pertama anak perempuannya, tapi saya tidak pernah merasakan itu. Bagaimana kalau ayah adalah orang pertama yang memberikan luka pertama untuk anaknya, penyebab patah hati pertama anak perempuannya? Aku terdiam. Ucapannya tidak salah. Banyak kasus seperti itu. Pada taraf yang lain, ada juga perempuan yang amat benci pada sang ayah. Penyebabnya macam-macam, tetapi kebanyakan tak jauh-jauh dari sikap sang ayah yang melakukan tindakan tercela dalam keluarganya, seperti melakukan kekerasan, pelecehan, tidak memberi tanggung jawab, hingga berkhianat pada wanita lain. Aku merasa tak perlu menyebut detail kasus tersebut. Yang jelas, pada orang-orang yang mengalami kejadian itu, aku tahu persis betapa hancurnya perasaan yang dialami. Saat saya terlahir ke dunia, bunda adalah orang pertama yang saya kenal, tapi itu tidak berlangsung lama. Orang kedua adalah papa. Dia adalah lelaki pertama yang saya kenal. Seharusnya nyatanya tidak, hubungan kita tak sedekat layaknya ayah dan anaknya. Seringkali saya mendengar cerita haru, kehangatan seorang anak dengan ayahnya. Bagaimana pelukan ayah jadi tempat ternyaman. Di dekatnya adalah kesempatan untuk bermain dan bercanda. Aku menunggu ucapan selanjutnya. Kadang pertengkaran menjadi cara kita berkomunikasi. Saat mulut tidak dapat lagi mengontrol tindakan, maka saya tak lagi ingin banyak bicara. Kegaduhan adalah cara menyampaikan maksud untuk dapat kau dengar. Saya ingin sekali bertanya pada papa, bagaimana bisa saya jadi lelaki yang punya hati dalam bertindak, jika sarapan tiap hari adalah teriakan dan bentakan? Bagaimana saya bisa menjadi pria yang bisa tersenyum jika sepanjang hari yang saya lihat adalah sikap serampangannya? Papa, nama itu masih saya sematkan padamu, sebab menghargai andilmu dalam proses saya ada di dunia. Meski bagi orang lain kau adalah sosok cinta pertamanya, namun tidak bagi saya. Kau bukanlah yang akan saya banggakan, namun kau tetaplah bagian dari doa-doa panjang yang saya panjatkan. Aku bisa merasakan luka dari setiap kalimat yang Nasran katakan, luka yang begitu dalam hingga sulit untuk diekspresikan. Oh iya, ayah bapak masih hidup kan? Kenapa tidak ada waktu bapak koma? Tanyaku setelah mengingat hal itu. Dia masih hidup, tapi dia sudah mati di hati saya. Why? Ingatan saya waktu kecil dengan bunda hampir dihapuskan seluruhnya. Tim peneliti AL telah mengembangkan sebuah sistem penghapus ingatan. Neuralizer terinspirasi dari film Men in Black. Sistem tersebut pada dasarnya mengambil alih AL dengan menghapus bagian-bagian ingatannya tanpa mengacaukan daya belajar mereka. Dia sangat cerdik. Rasanya jika bisa, saya ingin membunuhnya. Lagi dan lagi, aku dibuat terkejut dengan fakta ini. Walau mungkin Nasran sudah sedikit berubah, tapi hobinya menghilangkan nyawa orang masih ada. Walau ku tahu dia sudah sangat muak dengan semua ini.
Itu kenapa semua tentang Islam yang diajarkan bunda saya hilang tak berbekas. Otak saya dicuci sebersih-bersihnya dan didoktrin hingga pindah agama. Saya masih ingat bunda karena kekuatan batin di antara kami yang begitu kuat. Kemewahan, kekayaan, dan kekuasaan yang dia miliki benar-benar membungkus takdir kelam yang dialami Nasran. Apakah mungkin wajah bengisnya itu hanyalah topeng? Saya terlalu banyak bicara. Dia mengalihkan pandangan. Saya harap kau tidak memikirkan sesuatu yang aneh tentang keluarga saya. Dari kejauhan, tampak Yani tengah berlari menghampiri kami. Ia tampak ngos-ngosan dengan keringat membanjiri ujung kerudungnya. Akhirnya sampai. Gue kira lo udah pergi, kata Yani masih mencoba menetralkan napas. Ia beralih menatap Nasran. Sebelumnya saya mengucapkan maaf dan terima kasih banyak karena Pak Nasran sudah menolong saya malam itu. Saya nggak tahu akan gimana jadinya kalau nggak ada kalian. Untuk apa membuka aurat sehingga memicu preman-preman itu untuk bertindak asusila? Bukankah itu dilarang di agamamu? Yani menunduk. Saya menyesal, Pak, sangat menyesal. Sekarang saya mencoba untuk memperbaiki diri. Jangan sok kuat, jangan merasa baik-baik saja tanpa Allah. Sombong sekali kita sebagai manusia merasa ente meninggalkan ibadah wajib seperti sholat, puasa, nutup aurat, dan lain-lain. Sejatinya kita loh yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Bersambung.